Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita selesaikan pembahasan kita di surat Ar-Rahman. Insyaallah jika seizin Allah ini adalah hari terakhir, hari yang ke-29, maka kita mendapatkan tambahan karunia dengan menamatkan surat Ar-Rahman. Paling tidak kita pernah mendengar pembahasan surat Ar-Rahman. Semoga Allah juga memberikan pemahaman dan juga menolong kita untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di ayat yang ke-46 surat Ar-Rahman. Sampai ayat terakhir, ayat 78, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga. Setelah sebelumnya kita diingatkan tentang azab neraka, dengan mukadimah sebelumnya adalah kejadian-kejadian yang mengerikan, maka memang selayaknya sebagai hamba Allah harus merasa takut, khauf dengan ancaman-ancaman itu. Jadi kalau dengan ayat Quran yang memberikan ancaman, siksaan, hukuman itu, manusia tidak takut, maka dengan apa lagi? Harus dengan apa lagi gitu? Membangun rasa takut itu. Nah maka ayat ke-46, waliman khaufa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang khaufa, takut. Nah ini. Jadi setelah merasakan takut dengan azab neraka, ini balasan bagi mereka yang takut. Waliman khaufa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang takut maqam rabbihi, maka akan mendapatkan 2 surga. Jamaah rahimakumullah, maqam ini bisa berarti tempat atau waktu. Ada 2, bisa tempat atau waktu. Jadi maqam rabbihi, waktu ketika berhadapan dengan Tuhannya, atau tempat ketika berhadapan dengan Tuhannya. Ketika berdiri atau tempat berdiri. Jadi membayangkan kita ini sedang disidang oleh Allah. Itu harus membuat kita takut. Nah, perasaan takut seperti itulah yang kemudian mendapatkan balasan 2 surga. Ini banyak penjelasan tentang 2 surga yang dimaksud. Saya ingin mengambil salah satunya. Jadi 2 surga yang diberikan ini berkaitan dengan khauf. Rasa takut itu ada 2 macam. Sehingga nanti balasannya 2 surga. Pertama adalah takut yang membuat dia kemudian mendekat kepada Allah dan melakukan berbagai macam ketaatan. Taqarrub ila Allah. Jadi bentuk takut yang pertama itu. Sieun takut kemudian mendekat kepada Allah, melakukan berbagai macam ketaatan. Yang kedua, bentuk takutnya adalah karena takut kepada Allah, kemudian menjauhi semua perbuatan yang dilarang dan maksiat. Menjauhi. Itulah 2 balasan. Balasan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan itu masing-masing 2 surga. 1 surga, 1 surga. Subhanallah. Kemudian selanjutnya akan digambarkan, ini adalah surga yang level paling tinggi. Nanti sambungannya dengan surat Al-Waqiah. Surat sesudahnya. Ar-Rahman Al-Waqiah. Di Al-Waqiah itu juga disebutkan ada penghuni surga, ada 2 golongan. Ya. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal humul muqarrabun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ashabul yamin. Ya. Nanti yang berikutnya penghuni neraka. Betapa Allah itu
sangat menginginkan kita itu masuk ke surganya. Sehingga gambaran tentang neraka itu cukup satu aja. Tapi surga itu panjang, detail. Nah, di surat Ar-Rahman ini ada dua surga, dua level surga. Yang pertama yang sedang akan kita bahas, ya, dari ayat 46 itu sampai ke ayat 61. Nanti 62 sampai 78 itu level surga yang di bawahnya. Nah, berikutnya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Dawata afnan. Surga yang dijanjikan tadi itu memiliki pepohonan yang tinggi dan rindang. Dawata afnan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Ini kita diajak berimajinasi gitu ya. Jadi kalau ada rumah, kemudian di situ ada pohon yang rindang, itu kan beda ya. Kesejukannya, kebahagiaannya, sakinahnya itu beda daripada yang gersang. Ya. Besar tapi gersang, nggak ada pepohonan, kayaknya ada yang hilang. Kemudian Allah jelaskan lagi, fihima ainani tajrian. Ya. Di dua surga itu Allah sebutkan ada ainani tajrian, mata air yang mengalir. Mata air yang mengalir. Jadi kan pohon yang besar-besar itu membutuhkan air, ya, suplai air. Dan nanti dibedakan dengan surga yang di bawahnya, itu juga ada air tapi beda. Debit airnya beda. Tajrian itu berarti air yang mengalir dan terus-menerus. Amal jariyah. Itu sama dengan tajrian. Amal jariyah adalah amal yang menghasilkan pahala yang mengalir terus-menerus. Tajrian dengan jariyah itu sama akar katanya. Jadi ini bayangkan punya rumah yang luas, ada kebun, pepohonannya banyak, tinggi-tinggi dan rindang. Mungkin tipe 21 gitu ya. 2 hektar. Nah, rumahnya 1 ya, tapi 2 hektar gitu, tipe 21 ya. Ya. Jadi jangan small is beauty. Ya. Di surga itu banyak, dan ini menunjukkan orang yang khofa maqama rabbihi itu memiliki 2 kapling surga. Ya. Ini kaplingnya Pak Sony di sini. Ya, tempatnya di sini. Cuman 1 kan. Kalau saya ambil nggak kebagian. Harus nyari yang lain. Di surga itu, ya, di sini ada 2 kapling, dapat 2 kapling. Ya. Masing-masingnya dijelaskan. Kemudian kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Fihima min kulli fakihatin zauja. Di dalamnya itu ya, ada semua jenis fakihah. Semua jenis buah-buahan. Tidak dirinci di sini ya, semua min kulli fakihatin. Semua jenis buah-buahan. Kalau hari ini kita ada duren, ada apa tuh ya. Ya. Tapi kita juga tidak menikmati buah-buah yang lain, mungkin yang ada di negeri yang lain gitu. Ingin mencicipi, itu ada nanti di surga. Min kulli fakihatin. Zaujan. Zaujan itu berpasangan. Jadi ada yang seneng manis, level manisnya berapa? Ada yang seneng rada asem, kecut, level asemnya berapa? Itu zaujan itu bervariasi rasanya. Subhanallah. Di dunia kita sudah merasakan, ya, pisang itu macam-macam kan pisang, warnanya macam-macam, rasanya macam-macam, ya. Jeruk juga begitu, macam-macam. Salak, macam-macam. Duren macam-macam. Ya, zaujan itu bervariasi. Kamu mau nyoba yang bagaimana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Kemudian Allah jelaskan tentang gaya santainya penduduk surga. Muttaqiina ala furusin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Muttaqiin, ini kalau saya bayangkan ada satu restoran, ya, restoran yang memakai gaya Arab.
Jadi kalau kita datang sebagai konsumen, itu ada tempat duduknya beda-beda. Ada lesehan, seperti kita sekarang di masjid lesehan, ada meja aja, Bu. Lesehan. Yang kedua, duduk di kursi biasa. Yang ketiga, duduk di sofa. Dan yang keempat, ruang VIP. Sama-sama duduk lesehan, tapi di pojok-pojoknya itu ada tambahan lagi. Ada bantal-bantal di situ. Ada juga seperti untuk tidur-tiduran. Ya. Jadi muttaqiin ini adalah cara duduk yang nyantai sesantai-santainya. Ruang VIP tadi. Jangan bayangkan warteg ya. Kalau warteg mah cara duduknya beda juga ya, kaki sebelah bisa naik. Untuk lebih nikmat ya, itu warteg. Saung Sunda juga begitu, boleh naik kaki satu. Jadi muttaqiin, Allah sebutkan muttaqiina ala furusyin. Mereka tuh duduk nyantai, ya. Boleh juga berbaring tiduran gitu ya. Itu di atas firos. Firos itu hamparan yang tebal, sehingga kadang-kadang disebut sebagai kasur firos itu. Tapi ini permadani yang tebal. Ini karpetnya udah tebal. Kita nginjek karpet ketika masih baru, itu mungkin 1 senti kaki kita amblas. Tapi sekarang udah lama, udah mulai hilang. Ini kualitasnya itu. Ya. Ala furushin, isinya itu adalah sutra. Sutra yang besar-besar ukurannya, tebal. Istabrok. Ya. Jadi saya nggak kebayang kalau ada bantal yang sekarang ini bahannya kan paling apa, dekron gitu ya, kapas paling juga, nggak ada itu yang sutra. Bagaimana itu kemewahan? Bahkan di surat Al-Kahfi itu pakaiannya juga dari sutra, sutra yang halus, juga sutra yang tebal. Tergantung musim, musim panas, musim dingin. Ya. Kemudian wajana jannataini dan subhanallah. Kata Allah, posisi mereka yang lesehan, mungkin juga berbaring, itu sampai si buah-buahan yang tadi pohonnya tinggi rindang itu, buah-buahannya itu mendekat. Dan wajanal jannataini dan itu dekat. Jadi nggak usah berdiri. Tiduran, kemudian mau buah apa, tinggal ngambil. Dekat untuk diambil. Subhanallah. Kehidupan yang mungkin diimpi-impikan oleh kita semua. Ya. Nyantai gitu. Subhanallah. Ya. Jadi mau buah apa saja silahkan. Kemudian request. Ya. Mendekat yang mana? Nah bisa. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Baik. Itu bayangan tempatnya. Sekarang, alhamdulillah ini sudah tanggal 29. Ini gambaran tentang siapa teman-temannya. Nah, ini bagian Pak Toto. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Ini saya harus jelaskan. Bukan karena puasa kita kemudian nggak membahas ini. Ya. Di dalam surga itu ya, ada qasiratut tarf. Bidadari-bidadari ya. Yang gambarannya ini tenang. Qasir itu pendek. At-tarf itu pandangan. Jadi bidadari yang pandangannya itu pendek. Alias apa? Menundukkan pandangan. Tidak liar matanya. Ibu-ibu, ini kaum perempuan, salah satu nilai plus dari perempuan itu dari pandangan. Laki-laki kalau diajak ngobrol dengan istrinya, kalau istrinya itu melotot gitu, itu nggak cukup konsentrasi untuk seorang suami melanjutkan pembicaraan, ya, kecuali temanya beda. Saya kalau ngobrol dengan istri ditatap begitu, nggak kuat lama.
Ya, pura-pura ngelihat kemana gitu. Coba gambaran kehidupan seorang raja itu kan salah satunya bagaimana si perempuan-perempuan yang menjadi istri dan selirnya itu menundukkan pandangan di hadapan. Ini bidadari. Ya, mungkin bikin tambah gemes ya. Kalau perempuannya malu-malu itu menundukkan pandangan itu bikin gemes. Ya, ya silahkan lanjutkan masing-masing. Ya, makanya dalam kisah Nabi Musa dengan dua perempuan itu salah satu yang direkam oleh Al-Quran adalah gaya berjalan perempuan itu. Faja'at ihdahuma tamshi istihya. Cara berjalannya malu-malu istihya. Jadi kalau perempuan sudah kehilangan rasa kalau sudah kehilangan rasa malunya kepada yang lain selain suaminya, ini musibah. Ini menjadi gambaran bidadari yang qasiratut tarf. Pandangannya itu pendek, ya. Menunjukkan bagaimana terjaganya mereka. Lagi lam yatmina insun walajan. Hanya ini diperhatikan. Tidak pernah oleh manusia dan jin sebelumnya. Ya. Kalau disentuh itu disentuh. Tapi di sini lam yatmithunna. Itu ada po, ya. Kemudian ada sa di situ. Ini menunjukkan punten ya. Ya. Mengalirkan darah. Subhanallah. Ini bahasa ayat dan satu-satunya hanya di surat Ar-Rahman. Jadi bidadari-bidadari ini belum pernah mengeluarkan darah. Maksudnya apa? Perawannya sempurna. Subhanallah. Ya, untung tanggal 29 ya. 9 Ramadan. Ini kata ayat. Subhanallah. Mohon maaf. Ibu-ibu perempuan biasanya protes. Kenapa laki-laki itu dijanjikan bidadari yang begitu cantik, rupawan, menarik gitu ya. Perempuan kok nggak ada? Allah tuh maha tahu. Ya. Ada sebuah eksperimen, 100 laki-laki dikumpulkan dan diberikan satu pertanyaan. Kalau kalian itu boleh meminta request dan nggak ada batasan agama dan sebagainya. Pokoknya boleh berfantasi satu keinginan, kira-kira apa? Itu 100 orang pemuda itu kayak ijma ya, kayak semuanya sepakat gitu. Tidak nunggu lama jawabannya dan menyerahkan ya. Hasil tulisan dari eksperimen itu ditanyakan itu, jawabannya sama. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Semuanya menginginkan perempuan. Ya begitu. Sedangkan 100 perempuan diberikan pertanyaan yang sama. Ya. Dikasih waktu juga yang terbatas. Itu nulis, ulangnya lama. Saya pengen apa ya gitu. Lama. Ya. Dan semua jawabannya beda-beda. Banyak jawabannya gitu. Ya. Jadi kahoyongnya banyak kalau perempuan itu. Ya. Keinginannya banyak. Ya. Jadi ketika dituliskan itu, sudah mau disampaikan jawabannya, dipikir lagi. Terjadi, mau dikoreksi lagi gitu. Subhanallah perempuan itu. Dan Allah maha tahu itu. Karena keinginannya banyak, Allah cukup dengan mengucapkan lahum ma yasha'un. Bagi mereka itu apa yang mereka inginkan. Dan ingat, kenikmatan di surga salah satunya adalah dicabutnya gil. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Gil itu penyakit hati, salah satunya cemburu. Jadi nggak ada lagi cemburu itu. Jangan bayangkan seperti di sini, di dunia gitu. Subhanallah. Ya. Jadi masing-masing dengan kenikmatannya. Ya. Laki-laki mah cuma satu itu, perempuan banyak. Lahum ma yasha'un. Jama'a rahimakumullah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Nah, masih tentang bidadari tadi. Jadi mereka bidadari itu seperti yakut, permata, ya, yakut dan marjan. Pak Didin gaduh itu permata, ada Pak Didin. Ada batu-batu itu, ya, ayo bikin dah. Ya. Ini permata, yakut itu yang berwarna merah dan bening. Marjan itu putih dan juga bening mengkilap. Jadi bidadari ini, ya, bening mengkilap dan mungkin merah pipinya gitu. Subhanallah. Ya. Ka'annahunal yakut awal marjan. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaul ihsan illa ihsan. Balasan ihsan, kebaikan adalah ihsan, kebaikan. Bukan hasan, tapi ihsan. Ihsan itu adalah memberikan yang terbaik. Ahsana yuhsinu ihsana. Bahwa muhsinun. Jadi orang yang ketika melakukan sesuatu memberikan yang the best, yang terbaik. Itu ihsan. Balasannya ini surga yang level tinggi. Makanya wasabiquna sabiqun adalah orang yang taat kepada Allah dengan penuh kesegeraan. Sabiq, mendahului yang lain. Saya cuma beberapa kali mengalahkan Pak Haji untuk datang lebih awal. Sabiq. Pak Haji suka komentar, aduh kapayunan. Nah, sabiq. Orang yang dengan kebaikan itu selalu di depan. Bukan iklan, ya. Selalu di depan. Ya. Kemudian berikutnya, fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban, surga yang kedua. Wa min dunihima jannatan. Selain surga yang dua yang di atas tadi, itu masih ada surga yang lain. Dua surga yang lain. Bagaimana gambarannya? Mudhamatan. Ini adalah surga yang warna hijau. Ini kalau kita bayangkan orang-orang Arab, jangan kita ya. Konteksnya orang Arab. Orang Arab itu kan tidak diberikan pemandangan yang variatif, gersang gitu. Kalaupun ada yang hijau-hijau itu suatu kemewahan. Suatu kemewahan. Kalau ada rumah orang Arab yang di situ ada tanaman hijau, itu dipastikan dia orang yang pejabat. Dia punya harta yang banyak. Karena untuk ngurus satu tanaman saja, itu butuh biaya yang sangat besar. Mengadakan airnya dan sebagainya. Nah ini bayangkan dalam konteks orang Arab itu. Ini sesuatu yang menggiurkan. Sekaligus penjelasan tafsirnya adalah, surga yang kedua ini adalah surga yang dipenuhi oleh tanam-tanaman yang tidak tinggi. Mungkin bunga-bunga gitu ya. Dan hijau, ya, mudhamatan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani naddokhatan. Di dalam surga itu ada mata air yang naddokhatan. Saya baru baca ya, tafsir naddokhatan itu, sulit mencari penjelasannya. Terjemahannya memancar. Ya. Tapi kalau kita kembalikan ke arti asli naddokhah, itu adalah memercik. Memercik. Ya. Ada percikan iman, naddokhatul iman, percikan iman. Jadi kalau surga yang pertama itu mengalir dengan deras, surga yang level di bawahnya percikan. Ada air yang membasahi, memercik. Subhanallah. Ya. Naddokhatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surga itu ada buah-buahan, kemudian kurma dan delima. Ini kita harus penasaran jamaah rahimakumullah. Ketika Al-Qur'an menyebutkan nama-nama termasuk buah-buahan, kita harus penasaran kenapa disebutkan dalam Quran. Ya. Paling tidak nyicipilah gitu, barang sekali seumur hidup. Ya. Karena tidaklah disebutkan dalam Quran, di situ ada manfaat yang begitu luar biasa banyak. Nah, kurma disebutkan bukan sekedar milik orang Arab. Dan kalau kita tanam di sini bisa tumbuh. Ya.
Nah, kurma ini adalah tanaman atau buah yang memiliki kandungan gula fruktosa yang sangat tinggi sampai 75%. Dan buah kurma itu termasuk yang mudah terbakar. Mudah terbakar, berubah menjadi energi, tenaga, kalori yang sangat tinggi. Jadi kalau berbuka itu kenapa sunahnya kurma, ya, wajibnya bala-bala, ya. Karena dengan kurma seharian kita lelah, lapar, haus, itu dengan 1 sampai 3 butir kurma itu sudah langsung kita mendapatkan asupan energi, kalori yang dibutuhkan untuk sholat maghrib. Ya, nanti ronde kedua boleh yang lain. Itu subhanallah, ya. Itu kurma luar biasa, ya. Sehingga nanti dalam satu surat, di surat Maryam itu ketika melahirkan itu dengan berat, tidak ada bidan, nggak ada dokter kandungan, gitu, sendirian melahirkannya. Kemudian diperintahkan oleh Allah, ketika sudah melahirkan capek, terengah-engah, gitu ya, diperintahkan untuk makan kurma yang muda supaya menggantikan energi yang habis untuk melahirkan, langsung terganti. Jadi fruktosa itu dibutuhkan untuk segera mengembalikan energi yang dibutuhkan. Saya masih ingat ketika istri itu dirawat, ya, kemudian ada kondisi yang mau oleng gitu, itu langsung dikasih teh manis, gitu. Dan itu langsung mengembalikan kekuatan. Ternyata fruktosa itu dibutuhkan untuk kondisi yang seperti itu. Sayangnya, ya, kita belum budaya kita untuk ya makan kurma. Meskipun Ramadan ada kurma, tetap bala-bala favorit nama. Ya. Belum lagi madu, konsumsi madu, ya, disebutkan dalam Quran. Itu mempengaruhi ya, perkembangan, mempengaruhi kecerdasan. Itu madu. Belum lagi zaitun. Ya, subhanallah. Itu adalah kurma yang dia mengandung kalsium, zat besi, fosfor, ya, vitamin A, B, protein, dan lemak. Pokoknya ini bahan makanan yang sempurna. Ya. Kemudian ada delima, ini adalah buah yang mengandung asam sitrat. Sitrat ya, bukan sulfat. Asam sitrat ya, dengan kadar yang sangat tinggi. Sangat membantu untuk menjaga keasaman urin dan darah. Sehingga akan menghindarkan dari encok ya, dan pegel-pegel, kaku persendian. Ya. Bahkan perasan buah delima itu mengandung kadar gula 11% untuk mempermudah pembakaran dan menghasilkan energi. Jadi kulit delima itu juga mengandung, ini saya cari, mengandung astringen yang melindungi perut dari buang-buang air. Kalau mencret gitu ya, juga bisa membasmi cacing pita. Shadaqallah. Kurma dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah menjelaskan surga itu, ada tanaman hijaunya, ada buah-buahan. Kembali apa kira-kira yang dijelaskan? Teman-temannya siapa? Fihima khairatun hisan. Di dalam surga yang levelnya di bawah itu pun ada bidadari-bidadari yang khairat. Khairat itu secara fisik baik dan cantik, gitu ya. Kemudian hisan itu secara akhlak, terbalik. Khairat itu adalah secara akhlak itu baik. Hisan secara fisik cantik. Nah, ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maksurat fil khiyam. Bicara tentang matanya. Hur itu mata yang sangat indah. Kalau Bapak senang mata yang biru, itu dapat itu. Ya, bidadarinya bermata biru. Ya. Karena di dunia kenapa pengen bidadarinya warna biru matanya? Karena di dunia itu dapat bidadari warnanya merah matanya gitu. Merah gitu ya. Istrinya merah ya matanya. Hurun ya. Jadi bicara tentang mata. Subhanallah ya. Jadi ya ada istilah kan, cinta itu dari mata turun ke hati. Memang mata ini salah satu aspek
yang memberikan keindahan. Kemudian maksuratun fil khiyam, maksudnya adalah ini bidadari-bidadari yang dipingit. Fil khiyam itu di kemah-kemah, di tenda-tenda, dipingit. Kebiasaan orang Arab, kalau mau rihlah, mau tamasya, itu bikin tenda. Bikin tenda, kemudian di situ bawa AC-nya, ya, mencari pemandangan yang indah. Dan ini adalah bidadari yang selalu ada di dalam tenda ini. Artinya apa? Menunggu, ya, kesatrianya datang. Menunggu. Nggak kemana-mana. Setiap pulang ke kemah itu ada. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sama ini. Bidadari yang ya belum pernah disentuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Mereka penduduk surga itu muttaqiin. Duduk nyantai, ya. Ala rafrafin. Sekarang bicara tentang bantal-bantal yang berwarna hijau ditambah dengan wa abqarin, ya. Abqarin ini sesuatu yang nggak bisa dijangkau, tapi biasanya tentang properti yang aneh-aneh. Misalnya, ya, Pak Sony ngegoes sampai ke misalnya ke Garut, ya. Kemudian di sana menemukan ada barang antik. Ini belum pernah ada. Di rumah saya belum pernah ada. Dibawa pulang. Ini oleh-oleh nih, barang antik itu abqariyin. Ada orang yang jalan-jalan ke negeri, ya, negeri luar misalnya, ada oleh-oleh yang antik itu abqariyin. Jadi ini bicara tentang hiasan. Di surga itu ada hiasan-hiasan yang antik-antik. Pasti harganya mahal-mahal. Abqariyin hisan, subhanallah. Ini visualisasi kita, imajinasi kita itu terus gitu. Diajak supaya senang dan pengen surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ismu rabbika. Nama Tuhanmu itu tabarok. Tabarok itu full dengan berkah. Apa itu berkah? Al-khair wa ziyadah fihi. Kebaikan dan pertambahan kebaikan di dalamnya. Jadi barokah itu ada aksi dan reaksi. Kita beraksinya satu, reaksinya banyak. Itu barokah. Sholat 2 rakaat, tapi balasannya ketika pas dengan Lailatul Qadar itu barokah. Dihitung berapa ribu rakaat. Itu barokah. Ya. Bagaimana seorang ibunda Musa yang ngasih atau menyusui bayinya Musa, hanya menyusui, dan itu kegiatan biasa seorang ibu yang memiliki bayi, menyusui bayinya, bayi Musa, karena ada barokah dalam air susu ibunya itu, membuat Musanya selamat, tidak dibunuh, keluarganya juga selamat, tidak dibunuh, bahkan hidup di istana Firaun. Itu barokah. Jangan dikira ketika ada seorang guru mengajarkan satu murid yang bertahan, sabar, kalau barokah, siapa tahu muridnya itu akan menjadi imam Masjidil Haram, menjadi seorang ahli dan sebagainya. Itu barokah dari ilmu. Barokah dari aktivitas amal yang dilakukan. Bapak nyari nafkah, ilmu nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau ada barokah, itu kelihatan bagaimana anak-anaknya gampang diatur, soleh-soleha. Bapaknya biasa-biasa aja, tapi barokah rizkinya itu luar biasa, mengalir sampai kebaikannya terus-menerus. Itu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nama Allah yang mana yang penuh dengan barokah? Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Ayat satunya Ar-Rahman itu nama Allah. Ayat terakhirnya tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nama Allah yang Ar-Rahman itu penuh dengan berkah. Kita melakukan amal, mengawali dengan basmalah, di situ ada Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hayati dan itu menghasilkan barokah, subhanallah. Soto ayam, kalau kita baca basmalah, itu bisa menghasilkan tenaga.
ya, ibadah yang luar biasa. Tapi kalau nggak barokah, meskipun kebuli, kambing bakar, mata ngantuk, nggak barokah. Itulah jamaah rahmatullah, pentingnya kita untuk mengejar ketaatan dan menjauhi larangan Allah, kemudian juga kita mencari keberkahan dari setiap amal yang kita lakukan, sehingga hidup kita yang singkat ini akan menghasilkan pahala-pahala amal jariah yang setelah kita meninggal tetap akan mengalir. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.